والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الثالث kang nomor 3 dari ma'anil akli. Ulumun, akal itu ilmu tustafadu yang dialap faedah apa ulum minat tajarubi tajarub saking piro-piro penjajalan pengalaman bimajaril ahwal kalawan lumabune piro-piro keadaan. Innaman halakathu tajarub, satune wong kang ngikat ing man apa sijining pengalaman wahadzabat hul madzaib harus bersiakan piro-piro panamu qalu ilau aqilun harus diomong wong iku orang yang berakal aduh akal ada ilmu adat. Mana ayat tersebut hadis sifat wong sing ora bersifatan kelawan sifat iki ya boleh nau wabiyun itu wong kudu mahmo jahilun umrun bahilun ada naun akal minal ulum susama aklan. Ini adalah macam lain dari pengetahuan-pengetahuan yang dinamakan akal. Jadi yang ketiga adalah ilmu yang didapat dari pengalaman dengan berjalannya pada keadaan. Dia itu sudah punya tajarib, punya pengalaman, juga dia punya. Makanya dia adalah orang yang karena punya pengalaman. Kalau yang enggak punya sifat itu, enggak punya ilmu yang diambil dari pengalaman, walaupun sudah melewati beberapa keadaan, dia tidak punya apa-apa. Oh, itu namanya orang hobi. Arabi yang keempat, antantahia yanto tumeko apa kuwatu tilkal gharizah, kekuatan mengkono sifat watak ila ayarifa marang yanto peruh sapa wong awakibal umur ing pira-pira akibate pungkasane perkara wayak ma'asyahwah lan nyegah sapa wong ing syahwat adaya ila ladzat al-ajilah yang menarik, yang mendorong ke arah keenakan yang akan hilang, yang cepatnya akan hilang. Wayak harohalan mengalahkan sapa wong ing syahwat. Pada hasalat hadil quwah, nalikus berhasil sapa wong iki kekuatan semuanya sahibah wong sing duwe kekuatan mau akilan jeneng wong akil bil haitsu ana damahu ajamahu ya hasabi ma tabi'in Allah kira atune oleh ngelakonine wong lan oleh mandek nyegah sapa wong menurut barang kang wis natrapi apa an-nazaru pengangen-angene bil awaqi ing dalem zaman kang arep teko pungkasane lebih hukum Allah bukan dihukumnya dengan kesenangan yang akan hilang. Hadi aidan min khawasil insan, ini juga termasuk kekuatan ini termasuk kekhususiannya manusia.
manusia yang bisa dengan kekhususiaannya ini dia akan berbeda dengan semua hewan. Al-awwal wal assu, yang pertama adalah dasar, wasanhu dan pokok, wal mabba dan sumber. Jadi yang pertama, akal yang dikatakan akal pertama itu yang bisa membedakan antara manusia dengan hewan, sifat yang bisa membedakan antara hewan, itu pokok, dasar, sumber. Sedangkan yang kedua itu tadi apa? Ilmu-ilmu yang keluar ke wujud dalam zatiyah anak kecil yang sudah tamyiz sehingga bisa membedakan bolehnya barang yang boleh dan muhalnya barang yang muhal, dan sudah tahu bahwa dua lebih banyak dari satu. Itu adalah al-farqu, cabang, al-aqrab ilaihi, yang lebih dekat pada yang pertama, dasarnya. Fathalith, yang ketiga itu al-far'u al-awwal. Fathani, itu adalah yang ketiga ini yang sekarang ilmu yang diperoleh dari pengalaman, itu adalah yang cabangnya awal, dan karena yang diperoleh dari pengalaman itu cabang dari yang pertama dan kedua. Sebab quwwatil gharizah, karena dengan kekuatan watak, wal ulum ad-daruriyah, dan ilmu yang pasti, tustafatu ulumut tajarib, akan diperoleh faedah ilmu-ilmu yang didapatkan dari pengalaman. Sedangkan yang keempat, warabi wa thamrah al-akhirah, yang empat adalah buah yang akhir, ayat al-ghayatul quswa, yaitu akhir yang tinggi, yang jauh. Al-awwalani, maka yang pertama dan kedua bitobi akan diperoleh dengan sifat watak, kewatakan. Wal akhirani, ada yang kedua, yaitu akhir keduanya, yang ketiga dan keempat, itu biliktisab, dengan cara mencari dan mencari. Bidzalik qala dawu sapa Ali radhiyallahu an, karena yang pertama dan kedua itu diperoleh dengan watak, sedangkan yang ketiga dan keempat itu dengan mencari. Maka Sayyidina Ali berkata gini, ra'aitul aqlaini wa matbu'un wa masmu'un ala yanfa wa masmu'un idza lam yakun matbu'un wa la tanfa usyamsu wa daw'ul ayni mamnu'un. Ra'aitu, ningali sapa ingsun al-aqlain akal, itu aklain yang nalulu, ana werna loro, pamatbuun sisi akal kang gawane tabiat, wa masuun lan akal kang gawane benrung, gawane perkara kang benrung. Ora yang faulan ora manfaati apa masuun akal kang gawane perkara kang benrung, idza lam yakun matbuun, idza lam yakun alikane ora tinemu
apa matbu'un akal tabi'i, akal secara watak. Iya, ada jendel ya, bahkan bisa nemu pengalaman, bahkan punya kekuatan. Kamana tambah koyo ora oleh manfaat apa syamsu srengenge wadul aine hale utawi padange mripat iku mamnuun juga. Seperti adanya matahari tidak akan memberi manfaat ketika matanya itu mata yang tidak bisa melihat. Wal awal utai kang pertama wal murad biqalihi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama tadi matbu'un itu yang digandaki dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma khalaqallahu azza wa jalla khalqan akrama alaihi, orang menciptakan sapa Allah azza wa jalla khalqan siji ne makhluk akrama kang luwih mulya alaihi ngatasi Allah minal akli tinimbang akal. Jadi yang pertama yang matbu itu adalah ciptaan Allah. Wal akhir utai kang akhir masmu wal murad biqali sallallahu alaihi wasallam, yang digandaki dengan sabda Rasul, idza taqarraba an-nasu bi abwabil birri wal amal as-salihah fataqarrab anta bi aqlika. Ketika kamu mendekat siapa manusia dengan banyak-banyak pintu kebaikan dan amal yang saleh, maka mendekatlah kamu antaya kamu tapi baklika, kamu supaya dekat dengan akalmu. Kalau mereka orang-orang itu sedang mendekati pintu-pintu kebaikan dan amal saleh, kamu ikutlah mendekat tapi diaklika dengan akalmu. Awal murad biqauli sallallahu alaihi wasallam bila bidarta, itu yang dimaksud dawuh Kanjeng Rasul marang Abu Darda radhiyallahu anhu, izdad aqlan tazdad min rabbika qurban, munda sira apane aklan akale tazdad mongko arep bertambah min rabbika saking pengeran apane qurban dekatnya. Kamu kalau mendekat pada Allah harus mendekat dengan ditambah akalnya agar kamu tambah dekat pada Allah. Izdad aqlan tazdad min rabbika qurban. Kemudian Abu Darda bertanya, bi abi anta wa umi, kalawan katebus bapak ingsun, anta utai panjenengan, wa ummi lan ibu ingsun, kaifali ale kaya apa kadue ingsun bidzalika kelan mengkono menambah akalnya ketika ingin bertambah dekat pada Allah. Qala apa dawuh sapa kanjeng Nabi, ijtanib maharimallah wa addi faraidallah takun aqilan. Agar akalmu itu bertambah, ya jauhilah barang-barang haramnya Allah dan laksanakan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah. Takun aqilan, maka kamu akan menjadi orang yang berakal. Wa'mal bisalihat, dan kerjakan amal-amal saleh. Minal amal tazdad fi ajlid dunya rif'atan wa karomatan, maka akan bertambah di dunianya
keluhuran dan kemuliaan. Kalau mengamalkan amal soleh, kamu akan di dunianya bertambah, meningkat ketinggiannya dan kemuliaannya. Watana fi ajilil uqba biha fi rabbika azza wa jalla al-qurba wal izzah. Dan besok di akhirat kamu akan mendapatkan kedekatan dan kemuliaan dari Tuhanmu. Jadi Rasul berkata kepada Abu Darda, izdad aqlan tazdad min rabbika qurban. Izdad aqlan tazdad min rabbika qurban. Tambahlah akalmu. Itu kan berarti dari masmuk yang didengar. Yang didengar itu ada beberapa larangan, ada beberapa perintah. Dengan adanya kamu tahu ada hal-hal yang dilarang, ada hal-hal yang diperintah, yaitu yang diperintah kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu namanya kamu punya akal sehat, karena mentaati Tuhanmu. Dengan demikian kamu akan tambah dekat pada Allah. Jauhilah larangan Allah, kerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan Allah, kamu akan jadi orang yang berakal. Dan kerjakan amal-amal saleh, kamu akan bertambah tinggi derajatnya, tambah mulia pangkatnya di dunianya. Dan kamu akan tambah dekat pada Allah dan tambah mulia di sisi Allah besok kalau sudah ada di akhirat. Alhamdulillah, semoga bisa mengerjakannya. Enak ngomongnya. Jauhilah larangan, kerjakan perintah. Ngomongnya lakon ya Allah, agar paringi hidayah dan taufik. Iku lho mau wis ketok kok metu. Karena bi ajlil uqba biha min rabbika azza wa jalla al-qurba wal izzah. Wa an Sa'id bin Musayyib diriwayatkan Sa'id bin Musayyib anna Umar Rasulullah Umar Ubay bin Ka'b wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum dakhalu udah mlebu sapa Umar, Ubay dan Abu Hurairah ala Rasulullah SAW. Faqalu matur apa kabeh Umar, Ubay dan Abu Hurairah. Ya Rasulullah, man a'lamun nas, man utai sapa, man iku sapa, a'lamun nas utawi luwih alim-alime manungsa. Jadi man ini tidak dijadikan mubtada, dijadikan khabar. Masih belajar nahwu dulu. Kenapa kok tidak man utai sapa iku alamun nasluhi pinter-pinter manusia? Karena i'rabnya isim istifham itu sama dengan jawabannya, penggantinya. Penggantinya kan
a'lamun nas al-aqil. Utahe wong kang luwih pinter-pintere manungsa iku al-aqil, wong kang duwe akal. Berarti al-aqil ini menjadi gantinya man. Karena al-aqil jadi gantinya man, menjadi khobar, maka man juga dijadikan khobar. Man iku sapa? A'lamun nas utawi luwih alim-alime manusia. Pokoknya ketika kita mau mengi'rab isim istifham, lihat saja pengganti istifham di jawaban. Nanti gampang. Maka kaifa ji'ta? Lafaz kaifa jadi apa? Ya jawabannya gimana? Jawabannya ji'tu raqiban. Ceka sapa ingsun raqiban. Jadi apa raqiban? Jadi hal. Hale numpak. Oh berarti kaifa ya. Jadi hal. Kaifa hale koyo apa? Ji'ta teko. Nah, jadi penggantinya di dalam jawaban itu jadi apa? Isim-isim jadi man fil bait. Ya. Engkau man yang sada man utai sapa itu fil bait yang dalam rumah. Soalnya jawabannya fil baiti Muhammadu. Fil baiti iku ing dalam Muhammadun utawi. Karena fil Muhammadun jadi mutada, maka man juga jadi mutada. Man fil baiti Muhammadun. Nah, ini begitu. Karena man itu gantinya adalah al-aqil, maka a'lamun nas al-aqil. Oh, al-aqil jadi khobarnya a'lamun nas. Kalau begitu, a'lamun nas jadi mubtada, man-nya jadi khobar. Itu digoleki no kitab kita. Keterangan gini. Qalu padha matur sapa kabeh. Faman a'badun nas? Faman mongko iku sapa a'badun nas utawi luwih ibadah-ibadahe manungsa. Orang yang paling ahli ibadah itu siapa? Qala dawuhnya Nabi al-aqil, sing luwih ahli ibadah-ibadah manungsa ya wong sing berakal. Qalu faman afdalun nas? Nek sinten luwih utama-utamane manungsa? Qala al-aqil. Qala qalu matur sapa kabeh sahabat Umar, Ubay dan Abu Hurairah, alaisal aqilu man tammat nuru'atuhu wa zaharat fasahatuhu wa jadat kafuhu wa azmat manzilatuhu. Alaisa Allah orang sawal aqilu wong kang duwe akal iku man wong tamat kang sempurna apa muru'atuhu ke jatmikaannya, muru'ahnya, jatmikonya, prestisenya, wadharat terus nampak apa fasahatu, kefasihannya dalam berbicara, wajadat lan wis loman apa kafuhu, tapak tangannya, wa azumat lan wis agung apa mangzilatu, kedudukannya. Faqala Rasulullah, setelah diungkapkan mereka, nah, orang yang berakal itu kan orang yang sudah sempurna muruahnya, sudah kelihatan fasahnya, sudah bagus dermawan, tapak tangannya, suka memberi, dan kedudukannya sudah tinggi. Qala Rasulullah Kanjeng Rasul dawuh, wa in kullu dzalik lama masa dunya wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Wa in lan satune saben-saben siji lama masalah ayat ini yakti kesenangan dunia. Jadi itu semuanya adalah
termasuk akil duniawiyan. Wal akhiratu inda rabbik utai akhirat ing dalam ngarsane pengenakan iku lil muttaqin tetap kadhe wong takwa. Innal aqil huwal muttaqi. Satune wong kang duwe akal sempurna iku wong sing takwa, wong sing wedi marang Allah Taala. Wa kana fid dunya khasisan dalilan, sekalipun orang muttaqin tadi di dunia asal, hina, rakyat jelata, dan duwe pisan melarat. Sekalipun seperti itu, karena dia orang yang muttaqin, maka dia adalah orang yang akil. Makanya yang lebih tahu, lebih alim, ya orang yang bertakwa. Orang yang lebih ahli ibadah, ya orang yang takwa, orang yang akil. Orang yang lebih tamat, ya akil. Qala dawu sawakannya Nabi fi haditsin akhar dalam hadis beliau, innamal aqilu man amana billahi wa saddaqa rasulahu wa amila bi ta'ati wa isbahu ayyakuna aslul ismi fi asli lughah bitilkal gharizah. Dalam hadis lain Nabi bersabda bahwa orang yang berakal itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah, membenarkan utusan Allah, beramal dalam rangka taat kepada Allah, dan isbahu dan emperakan ayakuna ismi yang tohon apa asal nama akal di asli lughah ing dalam asli bahasane fitil kalkorisya kanggo mengkono kata. Karena fil istimal, demikian juga di dalam penggunaannya. Kaya mengkono asli lughah, fil istimal di dalam kelakone atau penggunaan kata-kata akal. Penggunaannya. Jadi ada lughatan, ada istilahan. Wana mutlaka alal ulum anggo sine diungkapaken apa akal ing atase pira-pira ilmu min hadillah tamrasuha saking arah satune ulum iku jadi buahnya gharizah tersebut, buah dari watak yang ada pada orang itu. Kama yu'rafu syai'u kaya anane den perwi apa syai'u suci bisa meroti kelawan buah. Iki wit apa? Iki wit pelem. Soalnya buah pelem. Sing iki wit manggis. Jadi makanya terus gharizah itu diberi nama ulu, karena dari gharizah tersebut keluar adanya ulu, berbuah. Gharizah itu berbuah ilmu pengetahuan. Qalu al-ilmu huwa al-khasyah. Akan diungkapkan utawi ilmu iku al-khasyah, rasa wedi marang Allah. Wal alim utawi wong alim iku man yakhsyallah, wong kang wedi marang Allah. Bainal khasyah maka satune sifat wedi iku samratul ilmi, buah dari pengetahuan, buah dari ilmu. Kaya kuno ono apa tembung kal majaz ghairi tilkal gharizah silian ing dalam mengkono watak ghairi tilkal
ya ghairi tilkal gharizah katwe liyane mengkono watak. Jadi orang yang alim itu orang yang takut pada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut pada Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Jadi takut itu merupakan buah dari ilmu. Makanya orang yang tidak punya ilmu tidak bisa punya rasa takut. Enggak, ono. Itu isyarat mah. Terus dicabut. Bagaimana? Jadi seakan-akan kayakku nono tembung akal al-majaz kaya dene silian li ghairi tilkal gharizah kadwe liyane mengkono watak. Lakin laisal gharad al-baqta, tapi ora ana apa tujuan iku ngrembug anil lugha saking bahasa. Al maksud alla hadil aqsam al-arba'ah mawjudatun. Satunya itu pembagian pembagian yang empat itu ada. Wal ismu yutraku ala jami'ah, dan nama akal, asma akal itu diungkapkan untuk semuanya itu, empat itu. 1, 2, 3, 4 tadi itu yang sudah kita. La khilafa fi wujudi jami'ah illa fil qismil awal. Tidak ada perselisihan dalam adanya semua empat kecuali dalam pembagian yang pertama. Itu katanya ada khilaf, ada perbedaan ulama yang dijadikan untuk bisa sifat yang untuk membedakan antara manusia dan hewan. Itu ada perbedaan. Sahih wujudha utawi kang sahih iku wujudha anane ghariza bal hiyal aslu, bahkan utawi ghariza iku ang dadi asal. Hadil ulum utawi kira-kira ilmu karena mutadammana koyo-koyo dan simpan fitil ghariza wonten ing ghariza watak itu bil fitrah dengan kejadian aslinya gharizahnya. Walakin tadharu fil wujud idza jaro sababun yukhriju ahli wujud, tetapi jelas ing dalam wujude ketika berjalan sebab-sebab yang mengeluarkan gharizah itu ke kenyataan, ke arah kenyataan. Sehingga seakan-akan ilmu-ilmu ini adalah bukan sesuatu yang datang pada gharizah dari luar, karena mustaqillah, seakan-akan ulum ini adalah tersimpan di dalam gharizah itu. Pada setelah itu nampak. Misalnya sepadane akal yang
bahwa ulum itu bukan sesuatu yang datang ke Goriza dari luar, tapi itu sudah tersimpan di situ. Contohnya seperti ini, alma fil ardi, bumi, banyu ana ing bumi. Ada azhar bi hafil bikri, satu banyu itu harus nampak ketika dikeduk sumur. Wastami'u wa tamayaz bil hissi, dan akan kumpul air itu tamayaz dan berbeda air bil hissi dengan dilihatnya. Labi ayu saqo ilaiha syai'un, ora sebab digiring banyu ke bumi jadi itu kang anyar. Contohnya kok ya, mencontohkan air di bumi ya. Air bumi itu kan dikatakan anyar, yaitu dari hujan. Tapi memang kalau dikembalikan lagi ya, dia dari bawah. Hujan itu dari bawah. Iya. Jadi bumi itu dibangun oleh Allah di atas air. Maka dari ta'aduhnu, ya kan juga tuhn, minyak, pilus, yang dalam buah los. Pama'ul wardi, banyu mawar. Pama'ul wirdi, pama'ul wardi, pil wardi, yang dalam kembang mawar. Walidhalik, oleh karena itu, Allah dawuh, wa il akhadha rabbuka min bani adama min zuhuri wa dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ila akhadha nalikane mundut sapa rabbuka pangeran sampean min bani adam saking bani adam min zuhuri saking kegere bani adam wa dhurriyatahum lan mundut pira-pira keturunan Bani Adam. Wasyhadahu lan yaksakan sapa Allah ing Bani Adam ala anfusi mengatasi awal Bani Adam. Alastu rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu qulu matur sapa Bani Adam bala inggih. Al-muradu bihi iqrarun nufusihim la iqrarul alsina. Yang dimaksud kata-kata bala itu adalah mengakuinya akal mereka, akal pribadinya, bukan mengakuinya dengan lesan. Bainahum yang qasama fi iqraril alsinah ayatu wujidat al alsinah wal asas ila muqirrin. Bainahum karena satu ini Bani Adam itu yang qasam, jadi kebagi pemeriksaan fi iqraril alsinah yang dalam oleh ngakoni pira-pira lisan ayatu wujidat al alsinah sekiranya dan wujudakan apa pira-pira lisan al asas lan pira-pira awalan ila muqirrin marang ngakoni wa ila jahidin marang angas. Jadi kalau ta'ala wala insal tahum mal khalaqahum ayakun Allah mano in tabarat ahwaluhum syaitan bidzalika nufusuhum wa bawatinhum fitrat Allah allati fatara nas ahliya. Jadi kalau pengakuan di lesan itu nanti ada dua macam, ada orang yang mengakui, ada orang yang ingkar. Jadi ini mungkin
Yang kasama fi ikraril alsina. La ikraril alsina, tapi ikrarul nufusi. Akal Bani Adam itu yang mengakui, bukan pengakuan lesan. Kalau pengakuan lesan dalam ikrarnya itu terbagi menjadi dua, ada yang mungkin, ada yang jahil. Oleh karena itu Rasulullah Allah SWT berfirman, apabila la in sa'altahum man khalaqahum, apabila kamu tanya pada mereka siapa yang menciptakan kalian, la yaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Artinya kalau diungkapkan dan bilang-bilang apa piro-piro tingkai manungso, mongko ngakoni kelawan oleh gawene Allah ing awake. Syahidat ngakoni, menyaksikan bidali kakalan mengkono oleh gawene Allah marang awake apa nufus biro-biro akale. Jadi la yaqulun Allah, akalnya akan bicara Allah. Wa bawatinuhum, lan biro-biro batine manungsa. Karena itu adalah fitrat Allah allati fataran nasa alaiha, kejadian asal saking Allah yang Allah nitahaken manungsa ing atase kedadian mau. Ai kullu adamiyin futira alal iman billah. Maksudnya setiap anak Adam itu diciptakan ing atase iman marang Allah Taala. Bal ala ma'rifatil asya ala mahya alih. Balik ing atase ngawruhi pira-pira perkara ing atase hakikate perkara mau. Akni Allah kal mudammana fiha, bahwasanya kemakrifatan itu, ma'rifatul asya itu adalah seperti barang simpanan di dalam fitrahnya manusia itu. Bikul bisti'dadiha lil idrak, karena parke oleh siap-siap fitrah marang nemune ilmu. Kemana makan aliman markuzan bil lumut bil fitrah hingga samana ila qisma ini. Kemudian setelah adanya iman itu dilihat ada di akal dengan fitrah kejadian manusia itu, maka manusia terbagi menjadi dua bagian. Man a'rada fanasiya wa hum al-kufar, wa ila man ajala wasirahu fatadzakkar maka rakaman amalah syahadatan fanasiya untuk kufar. Pertama, orang yang berpaling sehingga dia itu lalu lupa, mereka adalah orang-orang kafir. Dan orang yang menghubungi pikirane sehingga dia itu ingat Tuhannya adalah Allah. Makanya kaman amala syahadatan, sehingga demikian manusia itu berarti seperti orang yang membawa kesaksian. Karena siaha berkooperatif, maka ninggalakan sapa wong ing syahadah sebab lupa. Tumata dzakaroha nuli ingat. Walidzalik qala azza jalla la'allahum yatadzakkarun. Oleh karena itu Allah berfirman la'allahum yatadzakkarun. Menawa para manusia itu arep dadi eling. Waliyatadzakkar ulul albab, supaya padha eling sapa wong-wong kang duweni akal. Wadkuru nikmatallahi alaikum mitaqal ladzi fataqakum bih. Lan iling sampeyan kabeh ing nikmatane Allah marang kabeh lan
ing janjine Allah kang wis ngongkoaken sapa Allah ing sira kabeh kelawan janji mah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi semuanya itu kembali pada hal yang ingatkan biar tidak lupa lagi. Teman-teman gampang akan sampai ingsun Allah ing Quran kanggo den iling-iling. Mongko ana ta wong sing gelem iling, wong kang iling-iling. Tasmiyatu hadzal lamak tadakkuron laisa biba'idin akaan tadakkur dorban. Mongko oleh ngarani iki wasam iki warna diarani tadakkur ya tidak jauh. Mongko ana apa tadakkur berarti dorban. Aduma ayat zakkaro suratan kanat hadiratal wujud biqalbi lakin obat pada wujud. Eling gambare sehingga dia itu bisa nyata wujudnya di hati, akan tapi samar setelah adanya itu iling jenenge tadakkur yang pertama. Yang kedua al-akhar ayat zakar suratan karena tutadomana fi bil fitrah, mengingat satu gambar yang disimpan di dalam hati dengan fitrah kejadian manusia itu. Dari haqaiq zahiratun linazir binuril basirah. Ini adalah merupakan kenyataan yang akan nampak bagi orang yang mau merenung dengan nur basirah, nur cahaya hati, penglihatan hati. Taqilatun alaman yastarwij, tur abot ing atase wong kang mayu akan ing awake man. As-sama pangrung wataklid lan derek dunal kasfi orang nganggo ilmu kasf wal iyan lan ilmu kenyataan. Bidzalik tarahu yatakhabbat fi mithli hadhil ayat. Oleh karena itu abote haqaiq ini kamu melihat ing wong yatakhabbat odo nyemamung itu ngawur di dalam nggak bisa memahami ayat-ayat ini. Kata asap dan menggok gunungane ditakwili tadakkur ing dalam ngartekaken maknane apa tembung tadakkur. Bakrarin lufus oleh ngakonine piro-piro awa-awaan anwa'an minat ta'asufat piro-piro macam saking piro-piro warnane omong menggak-menggok. Bahasa khoyal dan cekrak ilaihi maraman bil akhbar wal ayat. Saya tidak bisa memahami. Durubun minal munaqidat merupakan macam-macam dari ungkapan yang bertentangan. Rumah yang lebih lagi kadang-kadang menang takhayul itu ada orang tadi kata yang durilah yang istiqor sehingga orang itu melihat kepada akhbar dan ayat ini dengan pandangan yang menghina, menganggap remeh. Ayat kedua tafut dan dia meyakini di dalam
ayat-ayat dan akhbar itu apa? Pertentangan. Selalu ama. Contohnya seperti contoh orang yang buta. Yadkhulu daron wa ya'thuru fiha bil awani al-masufah. Maka dia kesandung di rumah itu tempat-tempat yang terdiri dari yang dijejer-jejer di rumah. Ayaqulu mali hadzal awani la turfa 'anil tariq. Kenapa tempat-tempat ini tidak diangkat, ditinggikan dari jalan? Aturat ila mawdi'a, dan dibalakan ke tempatnya. Fayaqallahu inna bi mawdi'a. Dikatakan pada orang yang buta itu, loh itu sudah di tempatnya itu. Innamal khalal fi basarik. Yang cacat itu matamu. Kadzalika khalal basira. Dengan juga cacatnya penglihatan mata, hati. Yajri majrahu, berjalan seperti berjalannya khalal fi basar. Wa atamu minhu wa a'zamu idin nafsu kal faris. Lan balik luwe akeh saking iku, luwe gede saking iku, saking ceritane nyandung. Wong ora ngerti, ora weruh. Jadi nafsu kal faris. Krana utawi awak iku kaya wong kang numpak jaran. Wal badanu, lan badane kal faras kaya jaran. Wa amalan utuh. Wa amal farisi utane wong kang numpak jaran iku adaru min amal faras tinimbang ora weruhe jaran. Kal faris wal badanu kal faras. Jadi nafsu awake wong iku, nafsune wong iku kaya wong sing numpak jaran. Nah, badannya seperti jaran ini. Utane wong sing numpak jaran akan lebih membahayakan daripada butanya jaran. Di masabati basirah al-batin di basirah al-zahir. Krana nyerupanane peninggal ati kang samar marang peninggal zahir. Allah berfirman, maka labal mu'adu maro'a. Ora-ora apa ati ini Kanjeng Muhammad ing dalam barang kang dipirsani dari Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini macam-macamnya akal. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya benar. Iya kan. Kami belum silakan Ustaz. Alhamdulillah. Ya Rabbi. Amin. Amin.
جميل أبيض أبيض آمين أخرجنا بتقوى الشيطان أعذنا من المجد آمين ربنا آتنا من لدنك رحمة آمين في الدنيا حسنة وفي الآخرة آمين صلى الله على سيدنا اللهم صل على على ربنا رب العزة عما يصفون والحمد لله الفاتحة آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.